beberapa poin ya terkait yang adalah tentang penentuan sampel. Lalu kemudian kalian sempat saya kasih satu artikel yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana formula yang kita bisa gunakan manakala melakukan riset tentang populasi yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Nah, hari ini saya pengen share tentang mungkin secara teknis berkaitan dengan mencari instrumen penelitian. Jadi kalau biasanya rekan-rekan mahasiswa itu berangkatnya kan memang dari jurnal-jurnal tertentu ya. Saya biasanya kalau bicara tentang kita mencoba untuk meluangkan, oke sebentar. Nah itu sejauh setelah kegiatan itu selesai dilakukan. Jadi misalnya ya, Yang sudah kalian lakukan kemarin adalah dari hasil mapping. Kemudian kan saya biasanya mulainya dari model dulu ya, untuk mudahnya. Jadi kemarin ada juga mahasiswa yang datang, gimana Terir? Ada raise hand? Yang kedua, kemudian Mohon maaf, sosialisasinya. suaranya kedengaran nih, soalnya Oh gitu, kalah ya? berakan. Kalah ya? Iya, Bu. Mencakup semua. Nah, yang disebut dengan mencakup semua itu seperti apa? Contohnya adalah Kalau begini ketika kita mensosialisasikan masih yang bisa pasti diterima nggak sosialisasi suaranya? internal dan sosialisasi eksternal. Sebenarnya kalau di saya suara ibu yang belakang lebih keras, Ibu. Saya Iya, Bu. Mohon maaf, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sebagainya itu semua disampaikan itu adalah minggu lalu saya sudah menyampaikan berkaitan dengan mungkin nanti juga bisa disambung dengan diskusi ya terkait mapping. Jadi kalau saya biasanya ketika sudah melakukan pemetaan, kita kemarin sudah bisa mengarahkan setidaknya model kita akan seperti ya. Dan beberapa mahasiswa juga datang ke saya untuk diskusi tentang modeling yang mereka mau kembangkan. Karena umumnya di manajemen itu kecuali kalau konsentrasinya adalah konsentrasi keuangan, ada pilihan dia pakai data sekunder. Yang saya sampaikan di sini mungkin agak sedikit tidak relevan ya, karena data sekunder mungkin tidak mengharuskan kita menggunakan structural equation modeling begitu. Jadi kalau umumnya di manajemen termasuk misalnya SDM, kemudian keuangan keperilakuan, lalu kemudian marketing dan apa banyak riset-riset yang melakukan pengamatan pada sesuatu yang sifatnya kualitatif begitu, biasanya memang kita sebut sebagai unobserved variable. Nah, ketika unobserved variable, maka umumnya alat analisis yang tepat untuk digunakan adalah structural equation modeling. Dalam structural equation modeling itu tentunya kalian yang perlu atau wajib diperhatikan adalah model kalian tuh harus mengandung jalur gitu ya. Sehingga saya gambarkan di sini dalam bentuk pola yang secara sederhana kita bisa sebut sebagai X, Y, Z lah ya. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan cara simple untuk kita menemukan modeling ini ya, berangkat dengan Google ataupun berangkat dengan Google Scholars, sehingga kemudian kita bisa mengamati kalau topik penelitian kita
fokusnya ada di paling ujung model kita, maka kalian bisa menggunakan kata kunci, katakanlah misalnya determinant of something begitu, untuk mendapatkan beberapa variabel-variabel yang menjadi antecedennya. Antecedent itu variabel-variabel yang mendahului begitu. Nah, perkara itu nanti kemudian terbentuk mediasi atau moderasi atau yang lain, itu mungkin dari hasil mapping akan bisa mengarahkan kalian pada sebuah kebaruan, termasuk masih jarangnya penelitian sebelumnya yang misalkan memasukkan mediasinya A, B dan seterusnya begitu ya. Mediasi di sini juga tidak harus hanya tidak tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi model tadi setidaknya berangkat dari kajian-kajian literatur terkait dengan penelitian topik-topik yang kalian pengen kaji, topik riset yang kalian pengen kaji di sini, dan kemudian kalian bisa menguatkan dengan minimal ya di setiap panah yang menghubungkan konsep dengan konsep, menguatkan minimal dengan 3 riset terdahulu. Kalau ini sudah firm, model sudah firm, maka saya biasanya mengajak kalian itu untuk membuat sebuah tulisan atau mungkin sebelum bisa jadi paragraf, mungkin dalam bentuk tabel dulu, nggak apa-apa, pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis itu adalah tadi, misalkan ada X1, X2, dan eh, terhadap Y misalnya ya, lalu masuk ke Z, berarti di setiap ada anak panah ini terjadi atau terbangun sebuah hipotesis nih. Kalau melihat dari pola yang seperti ini, kita punya hipotesisnya adalah tiga ya, yang sama-sama kita lihat semuanya sifatnya adalah hipotesis yang menguji pengaruh langsung. Nanti kita akan melakukan pengujian, tapi biasanya ada kalanya nih secara masukan dari beberapa dosen, penguji misalnya, ada yang minta tambahan gitu. Ada yang mengharuskan kalian itu untuk menguji yang sifatnya indirect gitu. Nah, kalau misalkan kalian diminta untuk menguji yang sifatnya indirect, berarti dalam penggambaran hipotesisnya biasanya akan digambarkan dalam garis putus-putus seperti ini, yang artinya ada pengaruh tidak langsung ya. Tapi pengaruh tidak langsung ini sebenarnya nggak wajib harus ada di dalam hipotesis ya, karena sudah ditunjukkan dengan pengaruh yang langsungnya gitu, lebih kuat sebenarnya dengan pengaruh langsung. Cuman ketika diminta untuk menambahkan, berarti kalian harus berangkat dari awal, konsistenkan eh, apa jumlah, karena biasanya tuh jumlah hipotesis itu harus sama dengan jumlah research questionnya ya. Kalau pertanyaan penelitiannya 3, ya hipotesisnya 3. Jadi pertanyaan penelitian itu nanti akan memayungi dugaan sementara kalian nih, gitu. Nah, ketika misalnya tadi diminta untuk menambahkan indirect, maka di research questionnya juga harus ada, gitu. Sehingga nanti pada saat kesimpulan pun itu akan dibahas sebagai sebuah kesimpulan yang terpisah dari 3 hipotesis sebelumnya, ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, waktu kita sudah memodelkan, biasanya saya lebih suka mundur ke bab 2 dulu gitu kan. Ketika tadi misalkan kalau secara sistematika kan memang kita mulai ada latar belakang, ada ketemu gap gitu ya. Cuman ini kita mau cari cara mudah gitu ya. Kalau tadi sudah ketemu model, udah ketemu modelnya, maka kemudian saya akan mencari nih biasanya instrumennya kayak mana gitu. Instrumen yang digunakan untuk mengukur, misalkan ada di saya tuh ada financial problem. Terus di sini tuh ada financial behavior misalnya. Terus di X-nya ada financial literacy sama financial awareness misalkan gitu. Nah, saya harus mencari dulu nih financial problem tuh selama ini tuh orang ngukurnya seperti apa. Jadi kalau misalkan eh, kalian sudah mengetahui model yang kita mau kembangkan, kan sebenarnya orang tuh ngukurnya bisa beda-beda gitu ya.
Nah, kita coba cari dulu ekornya, kita coba cari dulu alat-alat instrumennya, alat apa, kuesionernya gitu, biar nanti mudah untuk kita tarik ke depan. Kira-kira ini definisi konseptual yang saya mau pakai yang mana gitu. Contoh gini, waktu saya mempelajari tentang literasi keuangan, ya, financial literacy itu instrumennya ada yang pakai 4 item saja, tapi dia menggunakan pernyataan benar dan salah. Nah, pernyataan benar dan salah ini digunakan untuk mencerminkan pengetahuan, misalkan. Oke ya. Lalu kemudian setelah baca lagi, saya mencari lagi instrumen-instrumen lagi. Oh, ini ternyata kalau pernyataan benar salah itu sifatnya pengetahuan yang objektif. Jadi objective knowledge gitu. Begitu ketemu yang lain, muncul konstruk baru, bukan literasi keuangan, tapi subjektif financial literacy gitu. Nah, saya melihat nih subjective financial literacy ini diukur dengan sebuah pernyataan, katakanlah misalnya 5 pernyataan, tapi menggunakan skala sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju misalnya. Nah, saya kan sebenarnya punya tujuan ya. Saya meneliti itu kan punya tujuan. Mana yang paling relevan dengan tujuan penelitian kalian gitu. Karena alat ukur itu banyak sekali di luar sana, di di hasil penelitian itu banyak sekali gitu. Nah, kemudian saya melihat bahwa eh, di dalam konteks ini saya tidak menggunakan, misalkan saya tadi nemu yang objektif, ada yang subjektif. Dari tujuan saya, karena ini sifatnya nanti adalah mengarah pada keputusan yang mengarah pada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi sebuah keputusan, maka sebenarnya ini kan literasi juga saya lebih ke persepsi saya tentang saya paham sesuatu atau tidak gitu. Sehingga saya mengambil keputusan atau mendefinisikan variabel financial literacy itu sebagai subjective knowledge atau subjective financial literacy, bukan yang objective financial literacy gitu. Jadi kembali lagi, kalian mengukur itu nanti akan mengacu kira-kira definisi yang kalian mau pakai apa gitu. Nah, seringkali datang ke saya mahasiswa misalnya yang ini udah nyusun di bab 2. Bab 2 itu misalkan variabel literasi itu ada secara teori menurut si A, katakanlah dia didefinisikan sebagai pengetahuan nih, misalkan. Terus menurut si B, dia didefinisikan sebagai skill dan knowledge ya. Kan ini sudah mulai ada titik terang ya bahwa sebenarnya eh, secara knowledge itu em, diaminkan atau ada muncul sebagai pengukuran literasi keuangan di beberapa ahli gitu. Di sini ada, di sana ada misalkan. Nah, kemudian yang saya bilang ada skill, knowledge, sama misalkan awareness. Boleh nggak kalau saya mensintesiskan, mengambil kesimpulan dari beberapa yang ada, yang penting tuh cari yang ada benang merahnya gitu. Ketika ngambil di bab 2 itu, nyari-nyari teori itu, yang dia itu inline gitu. Jangan yang ngomongnya tuh belang-belang gitu, yang di sana apa, yang di sini apa gitu. Kalaupun memang kalian mau memotret sesuatu yang berbeda, misalkan ya, di si A pengetahuan, kemudian di sini katakanlah knowledge-nya nggak ada, tapi skill aja. Terus di sini misalkan awareness aja gitu. Boleh, tapi biasanya ini perlu dukungan dulu nih. Ada 3 orang yang menjelaskan tentang pengetahuan, maka saya sintesiskan. Oh, berarti financial literacy itu mencerminkan knowledge. Lalu kemudian ada 3 lagi yang menggambarkan skill. Saya bilang, oh berarti memang ada yang mengartikan literasi sebagai skill. Dan yang terakhir, misalkan awareness juga ada 3 orang, maka oke. Nah, di dalam konteks penelitian saya sintesiskan, saya akan mendefinisikan knowledge, skill, dan awareness. Nah, ini kan dasar teori ya. Ibaratnya tuh kayak kita mau mendefinisikan sesuatu gitu. Itu kita harus punya dimensi, harus punya sudut pandang atau perspektif yang saya mau lihat tuh sebelah mana aja sih gitu. Jadi ABC-nya tadi terlihat dari knowledge, skill, dan
awareness misalkan. Berarti waktu kalian tadi nyari instrumen dapatnya cuma knowledge doang, itu nggak sesuai gitu. Harusnya kalian tuh menyambungkan. Makanya kenapa tadi saya bilang, kalau kalian berangkat dari belakang baru maju ke depan itu lebih enak kalau cara cara cepatnya. Jadi misalkan instrumennya udah ketahuan knowledge, maka cari teorinya dari referensi tentunya ya, dari beberapa jurnal-jurnal yang ada di buku itu di apa daftar pustaka yang ada di jurnal itu, misalnya kita bisa ngetrace, oh si A ini definisinya knowledge, si B knowledge juga, si C knowledge juga gitu. Jadi yang kalian mau tarik ke depan tuh udah clear tuh. Gitu. Tapi kalau kalian ngupekin teori dulu, terus nggak tahu nanti mesti gimana, mungkin petanya kita nggak apa dalam pemikiran kita tuh nggak ada peta nih kira-kira seperti apa sih kok semua muncul jadi malah bingung kan mending berangkat dari instrumen tarik ke depan cari teorinya oke ini definisi konseptual saya di sini adalah financial literacy sebagai knowledge skill dan awareness gitu ya jadi saya biasanya melakukannya dari belakang. Nah, mungkin kalau saya sedikit share dulu di artikel apa di penelitian saya beberapa waktu yang lalu. Oke, sebentar ya. Saya tuh penelitian itu nggak lari dari eh, financial behavior. Jadi kalau kalian mengamati beberapa riset saya di terakhir di beberapa tahun terakhir ya, itu memang arahnya ke sana semua. Di beberapa yang oke lah, ada mudah-mudahan di sini ada ininya ya, contoh kuesionernya ya. Saya waktu itu bersama Bu Sri Zulaihanti meneliti tentang ini. Ini ada antecedent and konsekuensi perilaku keuangan. Antecedent and konsekuensi perilaku keuangan. Ya. Desainer-nya kok hilang sih? Nah, ini modelingnya mana ya? Saya membedakan ada dua di financial behavior-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang desirable financial behavior, ada yang undesirable financial behavior. Karena saya melihat dari instrumen, saya dapat ada teorinya, ada apa namanya pendapatnya Xiao ya. Xiao ini sudah banyak meneliti tentang financial behavior. Jadi sama dia itu ada dua perspektif yang dia gunakan untuk mengukur financial behavior. Yang pertama itu adalah undesirable financial behavior dan desirable financial behavior. Kemudian em, dari sini saya bisa mendapatkan kuesioner. Kebetulan mungkin ini dari yang sudah bersih ya. Jadi untuk undesirable financial behavior saya cuma ada dua. Kemudian untuk yang desirable financial behavior saya punya empat nih. Biasanya saya kalian nanti mungkin bisa melakukan hal yang sama ya. Variabel-variabelnya apa, tapi biasanya kita buat dulu ada satu kolom instrumen aslinya bunyinya gimana gitu. Ini ada instrumen adaptasi nih atau yang kita sudah sesuaikan ya. Mungkin kalau translate kan kadang suka nggak smooth ya bahasanya. Nah, kita bisa ubah dalam bentuk bahasa yang lebih 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 smooth begitu. Dan ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari penelitian kalau kalian mengamati ada banyak sekali teori yang mungkin kalian bisa gunakan. Tapi lagi-lagi kembali kepada tujuan dari penelitian kalian sendiri ketika kalian mendefinisikan sesuatu ya, seperti misalkan ini sebenarnya kan financial literacy lazimnya di banyak penelitian terdahulu. Tapi ternyata financial literacy itu berkembang, konstruknya tuh jadi berubah macam-macam, termasuk ada yang subjective financial knowledge, ada yang objective financial knowledge. Kalau objective financial knowledge itu tadi yang pernyataannya dikembangkan oleh Lusardi, kemudian dia mengukur tentang penilaian benar salah gitu. Ada satu
case-case kecil seperti misalkan kalau saya punya uang $100, kemudian saya simpan dalam tingkat bunga 6%, deposito 2 tahun, kira-kira tahun kedua ini uang saya akan besarannya berapa? Pilihan jawabannya tuh kayak matematika gitu. A lebih dari 100, B kurang dari 100, C sama dengan 100, misalnya gitu. Nah, ini kan menentukan betul-betul objective knowledge ya. Kalau dia jawabnya benar, berarti dia tahu. Tapi kalau dia jawabnya salah, berarti dia tidak memahami apa yang ditanya. Nah, gitu. Nah, ada beberapa konsep, salah satunya adalah terkait dengan misalnya pemahaman dia tentang inflasi. Nah, ini sama sebenarnya seperti ini konsep yang mau dicari di financial literacy, cuman dalam kasus saya, ini saya mengacu ke Knoll and Helps ya. Dia sudah mengarahkan pada penilaian subjektif dengan menggunakan skalanya adalah skala Likert ya. Jadi kalian sesuaikan tuh. Boleh berangkat dari ujung dulu. Ujungnya adalah indikator tadi. Baru kemudian perlahan balik ke depan ke bab 2 ngomongin teori gitu ya. Itu cara lebih cepatnya. Kemudian yang juga menjadi eh, apa concern kita ketika misalkan Bu ada dosen yang meminta harus memasukkan dimensi gitu. Jadi kan sebenarnya kalau bicara variabel laten, sorry, saya pikir saya udah pakai ini. Kalau sudah bicara variabel laten itu ada yang punya dimensi, ya, ada yang tidak memiliki dimensi. Makanya kalau ada satu riset yang misalkan saya pengen tahu gitu, variabel ini tuh sebenarnya secara teori kok saya nggak nemu ya, nggak ada dimensinya gitu kan. Kalian bisa menggunakan penelitian-penelitian seperti misalnya, ya sebentar, kok mau pindah. Penelitian seperti ini untuk mengetahui dia tuh ada dimensinya apa enggak. Mana ya? Ini dia. Jadi kalian bisa melihat variabel itu tuh ada dimensinya atau enggak dari riset-riset terdahulu gitu. Contohnya ini saya punya riset. Jadi saya tuh sebenarnya di artikel ini tuh cuman bahas satu variabel ya. Jadi variabel saya itu adalah financial behavior nih. Nah, kebetulan waktu membaca beberapa artikel, si variabel financial behavior ini ternyata saya pas ngukur, pas ngelihat instrumen tuh macamnya banyak ya. Nah, ini macamnya tuh banyak. Kalian jangan perhatikan di sisi sebelah ini dulu ya. Jangan dilihat dulu. Jadi saya ngambil dari beberapa artikel nih. Ada, saya dapat katakanlah misalkan yang pertama itu ada decided decide beforehand how to use money in the next 1 sampai 2 tahun, kemudian dan seterusnya terkait dengan budget. Ternyata di sini ada yang ngomongin soal apa saving, ada yang ngomongin soal apa konsultasi keuangan, ada yang ngomongin soal eh, apa namanya impulse buying gitu ya di dalam beberapa instrumennya. Nah, di instrumen ini saya agak lupa ya. Ini dulu tuh instrumennya tuh pakai subjek enggak. Usahakan kalau kalian bikin kuesioner itu ada subjeknya gitu. Tapi kalaupun enggak, biasanya ada kalimat pengantarnya gitu di paling atas, terus kemudian nanti di bagian bawahnya tuh suka langsung mengarah pada item-item yang mau digali. Nah, dari sekian banyak, kemudian saya melakukan apa yang disebut dengan analisis faktor ya, analisis faktor. Jadi analisis faktor itu digunakan, mungkin nanti kalian bisa lihat di beberapa video YouTube yang disuguhkan orang. Analisis faktor itu digunakan untuk mengekstrak gitu. Apa sih istilahnya tuh? Membuat sebuah variabel. Tadi kan variabel kita kan financial behavior kan. Terus kalian pengen tahu ini tuh sebenarnya ada dimensi apa enggak? Gitu.
Nah, kalau kalian baca artikel yang mengarah ke analisis faktor, maka di situ biasanya akan terlihat tuh bahwa variabel itu terbentuk dalam berapa dimensi atau berapa komponen. Nah, dari sekian banyak item yang saya tadi sudah buat, ternyata terbentuk ada 1, 2, 3, 4, 5 nih ya. Kalian kalian lihat di sini. Di sini ada long term planning, ada short term budgeting, ada saving behavior, sama the use of the financial advisor, sama undesirable behavior. Intinya dia ada 5 kelompok, tapi saya belum namain waktu itu, masih di awal tuh kebacanya tuh dari angka ini nih. Kalau kalian ngelihat di jurnal yang analisis faktor muncul extraction sum of square loading, ini adalah eh, hasil yang menunjukkan bahwa variabel ini akan membentuk 5 dimensi atau secara mudahnya adalah 5 komponen, gitu ya. Lalu dari 5 komponen itu kalian bisa cermati di bagian bawah item-item mana yang masuk ke kelompok satu, komponen satu. Ini yang saya bold ya, berarti ada item 17, 20, 16, 18, 21 itu masuk dalam satu komponen. Kemudian yang kedua ada 729 ini uh, untuk indikator atau item 12, 10, 15 ini bisa ditunjukkan apa namanya? Ini nomor itemnya di sini. Terus kemudian dia masuk dalam komponen berapa? Ini yang paling yang besar-besar angkanya. Kelompok komponen 3 ini, komponen 4 ini, komponen 5 ini. Selanjutnya kalian boleh namain gitu. Kalau kalian meneliti menggunakan analisis faktor tuh satu variabel tapi kemudian menghasilkan sebuah teori bahwa variabel financial behavior ternyata punya 5 komponen gitu, 5 dimensi gitu. Nah, ini yang kemudian diperbolehkan dalam ranah kita sebagai seorang peneliti menamai masing-masing komponen tadi. Jadi kalau bicara temuan atau kontribusi dari riset analisis faktor itu ya dia menemukan dimensi sebuah variabel. Dia namain di sini. Nah, di dalam riset saya ini financial behavior itu ditunjukkan ada fokusnya pada long term planning, ada short term budgeting. Kenapa? Karena ini bicara 1 sampai 2 months. Sementara kalau di sini 1 sampai 2 tahun misalnya. Kemudian ini misalkan ada item tentang buying items on sale. Jadi beli sesuatu tuh nunggu diskon dulu. Kalau beli sesuatu itu comparing price dulu. Tapi juga misalkan saving itu bisa dengan cara bawa bekal dibandingkan kita harus beli di kantin gitu ya. Dan seterusnya lah. Ini berarti saya bungkus dengan dimensinya adalah saving behavior. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tadi saya bilang bahwa variabel laten ada yang punya dimensi, ada yang tidak, itu kalian monggo. Kalian mau berdiri di mana? Maksudnya, ketika kalian melakukan sebuah penelitian, kalian akan mendefinisikan variabel itu punya dimensi apa enggak gitu. Itu depend on kajian literaturnya kalian. Kalau misalkan kalian menyuguhkan kajian literatur yang banyak menyatakan bahwa variabel itu memang ada dimensinya, ya nggak ada salahnya. Tapi bukan suatu hal yang wajib ya. Nggak ada salahnya kalian masukkan dimensi dalam model. Maksudnya gimana gitu? Misal gini. Eits, kenapa nggak mau gini ya? Misalnya, kemarin kalau nggak salah saya pernah share ya yang eh, punyanya Vidya ya. Nanti mungkin bisa dicari di Google Scholar. Oke lah, gampangnya misalnya gini. Ini service quality. Kalian yang marketing kan tahu ya, service quality ya. Nah, kalau service quality secara teori itu memang dia cerita dimensinya itu ada tangible, ada ini dimensi nih, terus ada apa namanya assurance, pokoknya ada 5 lah, ada empathy, ada lupa saya, ada 5 dia para suraman. Ini D4, ini D5. Nah, ini teori nih. Nah, baru di sini kalian turun ke indikator. Indikator itu ya item tadi. Minimum 2 lah ya. Karena ada nggak diperkenankan kurang dari 2 tuh. Lebih
boleh. Oke ya. Misalnya di sini juga sama, di sini juga sama. Nah, service quality kemudian kita kaitkan dengan satisfaction. Satisfaction itu dia belum tentu nih punya dimensi. Jadi langsung indikator misalkan. Ini juga boleh seperti ini. Jadi ini ada dalam eh, gambar modeling kalian. Ketika ini ada dalam model kalian, maka mau tidak mau model kalian itu harus dianalisis dengan SEM, meskipun ini cuma satu begini, tapi kalau ada dimensi muncul dianalisis dengan SEM dan second order. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bu mau nanya Bu, berarti itu kalau yang turunannya tangible itu kayak yang ini kan ya Bu, yang dimaksud Ibu tuh kayak yang website desain gitu-gitu bukan Bu? Atau Eh, website design itu, oh ya itu tangible ya. Tapi kalau kamu udah dimensinya tangible, jangan turun lagi dimensi lagi, udah langsung masuk ke item, mungkin bisa langsung dibunyikan di itemnya begitu. Sekarang kan service quality-nya dalam konteks apa gitu, itu boleh, boleh Terry. oh ya Bu, baik Bu. Jadi Tapi maksudnya kamu berarti waktu ngambil kuesioner cari yang relevan sama kebutuhan kamu gitu loh. Jangan ngomongin tangible-nya tangible universitas, gedung kan nggak bisa hmm, begitu gitu. Jadi konteksnya service quality-nya dalam konteks apa nih? Jasa misalkan jasanya jasa apa nih misalnya. Oh, oke. Kemudian nah itu nanti dalam definisi konseptual kamu jelasin gitu. Biasanya kan kita tadi misalnya ya definisi konseptual itu kan saya boleh dong kalau tadi ada ahli yang bilang skill doang, knowledge aja, awareness aja. Ini saya, Umi Widyastuti mendefinisikan dalam risetnya financial literacy itu adalah SKA, skill, knowledge, dan attitude. Nah, ini adalah definisi konseptual saya, hasil dari sintesis teori atau sintesis riset terdahulu gitu loh. Kamu boleh berdiri di ibaratnya ini sebuah bangunan, bangunan ini namanya literasi keuangan. Orang ada yang mendefinisikan awareness, ada yang mendefinisikan financial attitude, ada yang mendefinisikan financial skill, ada yang semuanya muncul. Nah, kamu mau berdiri di mana? Itu definisi konseptual itu kewenangan kita. oh jadi Kira-kira begitu. boleh Nah, ngambil salah satu aja Bu ya? boleh. Oke Boleh, baik. tapi makanya kamu bungkus tadi sintesisnya. Mau mau bunyiin sebagai knowledge saja boleh. Lalu kemudian saya, karena saya mau fokus sama knowledge, nggak subjective financial literacy. Saya bilang subjective financial knowledge, gitu lah. Itu boleh, boleh. Itu namanya konstruk, gitu. Jadi kalau udah terlampau banyak orang kalau dibilang cuma literasi, saya ternyata kan cuma knowledge aja. Kenapa tidak? Kalau saya bunyikan dalam konstruknya adalah financial knowledge, subjective financial knowledge gitu. Seperti yang ada di sini nih tadi. Mana tadi ya? Oh, oh, stop share dulu. Yang ada di bla 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 bla. Sini ya. Ini loh. Ini loh kan. Kok ini sih? Yang mana tadi? Hmm, salah saya. Yang ini loh. Terbaca ya, saya udah pindah ke laporan penelitian ya. Ini subjective Oke, financial knowledge ini gitu. Sebenarnya awalnya tuh financial literacy karena tadi yang bangunannya tuh orang tuh mendefinisikannya macam-macam gitu kan. Sehingga saya harus ambil posisi kan. Posisi saya em, ngikutin orang-orang yang mendefinisikan literasi sebagai knowledge saja. Sehingga saya boleh sebut sebagai subjective financial knowledge. Nah, disinilah ada potensi kebaruan gitu ya. Nah, satu hal yang saya juga pernah sampaikan bahwa mahasiswa saya itu anak S3, mahasiswa S3 pengen riset tentang self control terhadap perilaku utang ya. Dia punya kendali nggak sih? Terus saya bilang, loh kalau self control itu masih terlalu general, sama seperti self efficacy. Self efficacy itu keyakinan diri seseorang ketika dia mampu apa nggak mampu melakukan sesuatu, sesuatu itu masih umum gitu. Sehingga kemudian self controlnya karena dia berkaitan dengan loan, saya bilang kenapa nggak loan self control aja gitu.
Jadi dia kaji tuh self control itu selama ini ada di mana-mana apa saja dan seterusnya. Sama halnya self efficacy. Self efficacy kalau orang-orang kewirausahaan itu akhirnya dia bikin konstruknya essay. Apa essay? Entrepreneurial self efficacy. Kalau orang-orang finance jadi FSA, financial self efficacy gitu loh. Jadi itu lazim, Teril. Kalau memang kita tuh di situ memang apa apa potensi kita untuk menciptakan atau berkontribusi kepada pengembangan ilmu tuh bisa di situ gitu. Bukan satu-satunya ya. Kalau kalian kesulitan mengembangkan model baru misalkan, ya boleh aja dalam satu konstruk ini kalian punya sudut pandang yang berbeda, silahkan gitu. Tapi orang udah banyak X, Y, Z, Bu. Ya monggo nggak apa-apa kalau mau cuman X-nya dikulik lebih dalam lagi ya nggak masalah juga gitu. Kira-kira begitu, Terin. Itu Oke, baik. itu pengembangan instrumen ya. Jadi kadang tuh kita dengan membaca itu terus punya apa ya, punya punya pemahaman bahwa oh kalau apa mungkin apa namanya selama ini orang tuh udah biasa mendefinisikannya seperti itu, saya mau pakai cara yang gabungan deh misalnya gitu. Saya mau pakai cara yang eh, apa yang lebih ini deh gitu, lebih beda deh misalnya gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan waktu kalian mapping, bukan mapping ya, waktu kalian memudahkan kalian memahami sebuah variabel. Saya melakukan ini dulu. eh, ini saya kok nggak kebuka sih, kurang sabar. Nih, ini saya kemarin bukan yang ini, saya financial literacy. Nah, ini financial literacy. Ini satu variabel, tapi saya pengen tahu orang tuh melakukan apa sih dengan financial literacy tadi yang saya cerita. Sehingga saya dari sini saya punya bangunan. Oh, literasi keuangan itu ada yang subjective knowledge saja, ada yang objektif, ada yang perceive and actual, ada yang knowledge, attitude, dan behavior, ada yang gitu loh. Ini kalian mapping nih. Nanti waktu bab 2 kalian tuh tinggal mangkas satu-satu diceritain di bab 2 ini yang teori-teori ini gitu. Dibahasakan. Oh menurut si A, menurut si B dan seterusnya begitu. Kira-kira ini benar-benar sangat nolong, tapi memang butuh waktu gitu ya untuk kalian tuh baca terus kemudian memasukkan dalam mapping dan ini yang saya lakukan waktu di disertasi tentang market disiplin variabel saya nggak mau pindah karena masih ini ini bebas kalian mau coba penampilannya cantik ya kalau dari jauh tapi ini sebuah proses kita membaca sampai kemudian kita bisa nanti metikin dahan-dahan ini untuk jadi satu paragraf itu enak gitu loh. Tapi ini berangkat dari satu variabel doang nih, market disiplin, tadi literasi keuangan gitu. Nah, ini kalian kalau bisa tambahin di situ ada sumbernya, misalnya ada Bening 2002. Terus di sini misalkan ceritanya siapa nih yang ngomongin tentang bank charter, ada dan seterusnya lah. Ada Fon Zoomin 2013. Jadi nanti pada saat kalian nulis itu sebenarnya tinggal ngecek ke itu dia cerita apa sih gitu atau kalian sudah sarikan gitu boleh disarikan kayak saya misalnya nih mana dia kayak kenapa lagi nih kalau saya di sini saya sarikannya di sebelah kanan nih ada penjelasan lebih detail tuh gitu nah itu yang saya bahasakan dalam tulisan saya gitu jadi terbantu banget katakanlah kamu punya 5 variabel ya udah bikin 5 mapping begini dulu gitu ya tadi ketemu tuh definisi konseptual gitu udah deh tinggal susun bab 2 bab 1 belakangan nggak apa-apa gitu. Untuk membungkus kira-kira dengan kalian sudah baca kalian punya gapnya di mana kayak kemarin misalkan ada yang datang bu saya bingung nemuin gapnya ya dari hasil bacaan kamu mana yang kamu mau highlight ketidakkonsistenan hasil kah atau misalnya less study-nya di populasi yang belum digarap kah misalnya berarti population gap gitu ya kayak saya di teacher financial literacy saya fokusnya tuh teacher jadi teacher perspektif ini masih jarang nih gitu saya state itu sebagai sesuatu yang saya mau jual dari hasil riset saya gitu. Istilahnya dijual maksudnya kalau kita ke publisher kan kadang
rejected mulu ya, ditolak mulu. Nah, kita mau jualan apa nih, sesuatu yang barunya di mana? Nah, di populasinya, oke boleh populasinya. Jadi harus pede gitu ya. Sampai batas, pokoknya kalian merasa bahwa di 5 tahun terakhir itu kamu sudah melakukan mapping dan kamu merasa bahwa masih jarang nih orang. Tapi tentunya ya cek Google Scholar ya, dengan cara misalkan kemarin kalau saya ngajarinnya lebih ke pakai misalkan X bintang bintang pagar Y gitu ya. Nah ini dipastiin nih sudah banyak belum sih orang ngulik tentang ini. Kira-kira begitu. Oke, ini siapa yang raise hand? Indah. Tadi ada berapa? Ada Indah ya? Oke Indah. Iya Ibu, soalnya saya kedengeran nggak Bu sebelumnya? Iya. Kayak saya izin share screen ya Bu ya. Oke. Kan waktu itu kan Ibu yang kata itu kan saya Waduh. udah nge-mapping ya Bu ya. Iya. Udah nge-mapping dari per jurnal gitu sama apa per penulis. Nah Ini nggak terus di peta X, Y, nah, Z-nya nggak ada kolomnya ya. iya Bu. Nah terus kan Ibu Hmm. minta disuruh mapping dulu nih dari awal dari ekornya kan, dari Jeli banget. hasil-hasil dari hasil-hasil jurnal dari Mm-mm. hasil framework dari jurnal-jurnal tersebut. Mm-mm. Nah, terus saya gini Bu, terus saya lama-lama kok jadi kayak aduh bingung nih kayak gimana selanjutnya Bu gitu. Karena kan awalnya tuh saya mau fokusnya di kemarin kan jadi ada variabel Saya nggak mediasi kebaca itu apa sih yang mana variabelnya? Bu? Oh, Kan ada komitmen. ya Oke, oke. organisasi. Nah, Ini kan terus jadi variabel mediasi ya Bu ya. Terus nanti di ujungnya itu jadi organizational performance. performance. Nah, terus saya tuh pengen ini apa sih variabel ituannya tuh ada kompensasi, employee management sama employee loyalty Bu. Hmm. Nah dari Di si tengah-tengah ada peluang apa yang muncul? Misalnya, apa nah tadi kompensasi, employee loyalty, berarti ujungnya tetap ke komitmen. ya pertama ya komitmen dulu sebagai Hmm. mediasi sama organizational performance. Hmm. Terus saya malah tertarik sama employee performance ini Bu karena Ya, kalau dilihat-lihat lebih oke sih kalau diinin dibanding sama employee management karena kalau employee management itu eh, kalau dapat jurnalnya sih kurang ya Bu ya maksudnya ke organisasi employee performance. management. Iya Bu, Hmm. employee management terus saya. Hmm. Nah terus ini saya bingung Bu ngefokusin buat dijadiin topik dan judulnya itu gimana ya Bu ya? Belakang nggak ada ya ini ya. Coba geser ke kiri. Nah, jangan jauh-jauh. Ini Bu. Nah, di sebelum employee management ada apa? Nggak Nah ada ya belum riset-riset ada Bu sebelumnya karena ya. belum Atau saya coba cari kamu di sini. searching determinant of employee management. Nah, kalau di situ muncul, berarti dia bisa juga tuh ada sesuatu yang sebelumnya ini. Jadi bisa bisa kan ini kalau dari gambar kamu kan nggak muncul ya. Bisa juga boleh stop share sebentar. Bisa juga begini jadinya. Kan di gambar kamu tadi kan udah relatif sudah banyak variabel yang dikaji orang katakanlah 5 tahun terakhir gitu kan. Ini ada employee management. Kamu kan sudah harus memutuskan, oke, saya mau ujungnya organizational commitment misalkan ya. Terus ini bisa ke organizational performance. Misalkan kamu mau berdiri di sini, atau ini saya nggak masuk ke sini, dia langsung ke sana, Bu. Cuman coba cek ke belakang, kan itu di gambarmu belum muncul. Ini kan berarti dari hasil explore kamu tuh belum banyak yang mengarah ke EM ya, ya. Iya Coba Ibu pakai betul. kata kunci. Ambil salah satu. Terus ini digabungin deh. Jadi ada sesuatu di sini ke employee management masuk ke OP gitu. Ada mungkin dua barangkali dia punya yang sebelumnya belum dikaji dari gambar mapping kamu, kemudian ketemu sesuatu hal yang baru. Kan itu kan tadi kan karena kamu kan stop tuh di gambarnya. Nah, berarti kan sebenarnya belum terpotret ya, belum terpotret atau bahkan mungkin ini less tadi gitu loh, punya potensi itu sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya begitu, belum ada yang masuk ke IM. Cuman kok saya agak ini ya, apa sih employee management tuh?
ini variabel kah atau apa nih gitu. Karena contoh kemarin tuh ada mahasiswa eh, bicara tentang sosial media gitu. Sosial media itu kan apa sebuah, ya kalau kita bicara platformnya ada Instagram ada apa segala macam. Tapi yang mau kita ukur, yang mau kita kuesionerkan tuh apanya? Kontennya kah gitu. Atau tadi si Teril desainnya misalnya gitu lah. Ini bagian dari tangibility misalkan oke berarti sosial medianya kalau saya cuma mau langsung ke konten langsung aja konten off gitu. Konten off sosial media misalnya gitu. Jadi employee management itu apa ya? Saya tuh agak agak ini ya, apakah kamu mau bicara effectiveness of, coba nanti digali ya, Indah, effectiveness of apa tadi? Eh, employee management. Biar ketahuan, ini measurementnya gimana gitu. Kalau ada kuesionernya clear, oh, yang diukur adalah efektivitasnya. Ya, di waktu kamu bahas di bab 2, ini teori yang menjelaskan tentang efektivitas itu mau masuk gitu. Jadi kalau empowerment management kan sistem. Kita mau lihat sistem itu lihat apanya gitu, ngukur apanya gitu. Sama kayak misalkan LMS, Learning Management System gitu. Yang mau dilihat apanya? Oh, kemudahan menggunakannya. Oke, berarti itu sebenarnya learning management system itu hanya konteks gitu loh. Bisa dipahami? Oke Bu, berarti kan itu kalau employee management ya Bu ya. Nah, di Mm-mm. kan yang saya mau bahas itu kan ada employee management, compensation, sama employee loyalty ya Bu ya. Mm-mm. Saya boleh share screen lagi ya Bu ya. Ya, Nah, di sini kan ada compensation sama employee loyalty ya, Bu. Tapi di employee loyalty itu dia kalau ditarik ke belakang ada compensation juga Bu. Nah, itu gimana ya Bu ya? gimana? Ulangi. Employee loyalty ada compensation. Ya kalau ditarik kan Terus ada compensation, tapi uh-uh, saya tuh punya kompensasi juga mempengaruhi. ya kayak berdiri sendiri gitu loh, kompensasi ke organizational komitmennya. Uh-uh. Ya, Nah, iya kamu gabung gambarnya. berarti jadi satu variabel dong Bu jatuhnya gimana? Enggak, kompensasi masuk ke bawah. Ini Y-nya ada dua nih. Ini ibaratnya X-nya kompensasi. Terus mediasinya itu ada organizational commitment, ada loyalty, masuk ke sana jadi performance. Boleh dicoret-coret di situ. Di yang kosong. Itu. Ini kompensasi Bu. Di kosong, di yang Yang kosong di kamu gambar kosong. ulang. Heeh. Kompensasi, terus kamu masuk ke loyalty, sama di bawah ada komitmen. Sebentar ya Bu. Belum selesai. Nah, di tengah tuh ada dua, Mbak Indah. Kompensasi Bu. Udah. Kamu buatnya jangan lurus, agak naik saat naik ke atas, Ah, sama naik. panah ke atas, sama panah ke bawah. Oh ya, paham. Terus ujungnya organizational commitment. Jadi mediasi itu nggak harus satu ya, boleh mau tiga di tengah juga boleh. Tapi nggak selalu disebut mediasi sebenarnya. Kita bisa kalau mediasi saya bilang semua harus terhubung. Tapi kalau intervening dia variabel antara, variabel yang ada di tengah itu bisa ada tiga, ada berapa nggak masalah. Aku Gitu. campurin tepung tapioka, jadi udah itu ya. Kenapa dah? Jadi gini ya Bu ya, kompensasi terus ini Nah, itu loyalty di atas. loyalty. Heeh. Terus Terus habis ini. kompensasi itu dari angka komitmen. Terus yang belakang organizational performance. Oh, berarti ini Udah. organizational commitment. Iya kan tadi kan kamu ketemunya kompensasi mempengaruhi organisasi komitmen kan ada kan? Ya, Nah, jadi kamu tuh ngelihat ngelihat apa dari riset-riset hasil mapping kamu tuh mana nih yang kira-kira masih jarang, kan biasanya tuh saya tuh kalau setiap panah itu saya kasih keterangan dah, oh ini ada sudah satu dua tiga empat orang katakanlah begitu,
Antara A terhadap B ini udah dilakukan oleh sekian orang. Antara B terhadap C itu udah dilakukan oleh sekian orang gitu. Itu biasanya saya suka tanda-tandain. Makanya eh, di mind mapping saya tuh saya ngetik tuh di situ gitu. Ini si A, ini si B, ini si C kayak gitu untuk mengidentifikasi sudah berapa orang. Dan mind mapping ini saya biasanya lengkapi dengan Excel gitu. Makanya kemarin saya minta coba kalian bikin Excel. Oke, jadi itu bisa ndah. Yang bawah coba tadi yang tadi kamu punya. Nah, udah kamu harus menentukan kan kamu hasil mapping kan udah kebaca tuh ada variabel-variabel apa saja. Udah habis itu kamu putuskan mau dikaitkan dengan yang mana nih kira-kira gitu. Terus eh, coba dilihat dari hasil, misalkan oh ternyata ini ada yang signifikan, ada yang nggak signifikan. Udah fokusnya di model yang 4 ini aja, udah yang mapping tadi cuma buat pengantar aja gitu. Fokus di 4 ini, kemudian kamu gali. Ada insignifikan, misalnya hasilnya, oh ini berarti evidence gap. Terus misalkan ngulik dari unit analisisnya. Oh, unit analisisnya ini yang belum banyak tuh di karyawan swasta misalkan. Oh, ini tuh yang belum banyak digarap tuh Gen Z. Oh, berarti population gap yang kamu angkat nanti dibahas akan di bab satunya di latar belakang. Kira-kira begitu. Jadi mundur, mundur, mundur gitu loh. Biar kamu tuh nggak bingung nanti kalau berangkat dari awal tuh kadang-kadang tuh kita mau ngapain bingung nggak mulai-mulai. Berangkatnya dari hasil mapping, ambil satu model yang kira-kira kamu tadi udah kaji kan. Dan pasti kita punya punya ketertarikan mau diarahkan kemana topiknya gitu. Saya maunya kan tadi bahasanya Indah begitu. Pasti semua orang begitu. Saya pengen mencari sesuatu yang mempengaruhi financial behavior gitu loh. Disitulah muncul kemungkinan framework yang akan kita kembangkan. Gitu ya, Nda? Oke, Bu, makasih. Sebenarnya kalau ini sih Ah, saya ke populasi gap sih, Bu. population gap. Iya, karena belum banyak yang ngekaji ke perusahaan yang kayak usaha bisnis gitu sih. Tapi Bisnisnya seni. tapi Seni. gini, Nda. Hati-hati karena variabel kamu tuh mirip-mirip. Loyalty sama komitmen itu mirip. Coba boleh close dulu. Boleh, Bu. Nah, di dalam teori tentang komitmen, ya, kalau kalian baca ada artikel tuh, dia tuh punya dimensi. Coba ada yang bantu saya searching. Dimensinya itu ada continuous commitment, ya, komitmen, ada afektif apa-apa gitu komitmen, terus satu lagi bla 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 lah ya. Nah, ini salah satunya tuh bicara tentang loyalty, dah. Malah kalau saran saya, kenapa nggak kamu jadikan aja begini? Nggak usah bilang, nggak usah masukin loyalty. Tadi apa yang di depan ya kompensasi. Terus ini langsung nih, anggap itu yang tadi dimensi diperlakukan sebagai variabel. Continuous commitment, affective commitment, terus apa tuh? Something gitu ya. Kalau kamu kesulitan, ini organizational performance. Bu, saya nyari yang, misalkan ini kan hipotesis ya, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Bu, ketika saya nyari continuous commitment terhadap organizational performance itu kok jarang ya gitu. Boleh nggak Bu, saya pakai komitmen saja. Nggak apa-apa, karena sebenarnya ini saya kotakin, ini adalah komitmen gitu loh. Jadi ini variabel sesungguhnya awalnya tuh komitmen, tapi peneliti pengen mecah. Jadi tiga variabel based on dimensi tadi gitu. Ini eksploratory ya. Karena kalian tidak menemukan benar-benar masih jarang misalkan yang menghubungkan continuance explicitly ngomong soal komitmen continuance terhadap organizational performance ini kurang dari 3 atau kok susah banget ya Bu nyarinya meskipun udah pakai tanda pagar tadi gitu. Ya itulah di situ potensi ya eksploratory. Kalian kalau mau pakai SEM lebih mengarah ke SEM PLS karena PLS itu sangat mungkin dikembangkan untuk konstruk-konstruk baru kayak tadi self control
adanya loan apa ada mau bikin loan self control terhadap loan repayment misalnya. Saya nemunya cuma self control Bu terhadap behavior yang lain di finance. Boleh, itulah exploratory gitu loh. Pada saat kita belum menemukan teori yang mapan gitu, dan saya merasa ini dugaan saya ini ada kaitannya, maka di situ potensi kebaruan sebetulnya. Oke, jadi pede aja. Kalau kalian mau, tadi saran saya ke Indah, malah justru begini, kompensasi ya, atau bisa juga ini kompensasi itu ada dua kan, ya nggak sih? Iya Bu, betul. Heeh. Ini bisa juga dibungkus kayak Kalau tadi. kita ke trainingnya doang kan, kalau misalnya ada dua ya, yang benefit sama non benefit. Kalau Iya, saya fokusnya apa ke yang apa? training, Yang ben financial dengan non iya financial kan? Iya, benar. mm-mm. Gitu bisa tuh. Jadi ini nanti dibungkus lagi gitu. Itu yang masih jarang tuh yang model-model begini nih, yang di breakdown. Nanti ada H1A, H1-nya itu kompensasi terhadap komitmen misalnya ya. Nanti H1A-nya adalah kompensasi finansial ke komitmen continuance, misalnya gitu. Itu bisa bisa sangat bisa dilakukan gitu. Cuman memang meyakinkan penguji itu PR gitu. Makanya kalian harus kuatkan argumen gitu. Kenapa? Ini sifatnya eksploratory, Bu, gitu. Jadi kebanyakan orang tuh membuat variabelnya tuh lebih ke kompensasi dan saya nggak mau pakai second order, saya first order cuman dia munculnya sebagai eh, jadi tadi ada kompensasi finansial, ada kompensasi yang sifatnya non finansial. Kira begitu. Ya, Indah udah ya, clear ya. Bu, terima kasih Bu. Ya, Erika silakan Erika. Iya Bu, saya sebenarnya satu kelompok sama Terry sih Bu. Ini jadi kita mau share, kita udah selesai mapping sebentar ya Bu. Ini udah kelihatan belum? Nah, Itu jadi keren. di sini kita detailnya di di Nggak kebaca dong, Kak. ya Bu, sebentar. Detailnya di table, cuma mappingnya di sebelah kanan. Gambar aja nggak apa-apa. Gambarnya aja, oke. Heeh. Nah kan kemarin Ibu kalau nggak salah bilangnya kalau misalnya kita mau ambil website desain paling nggak ada tiga artikel yang Heeh. Ternyata merah. dia pisah ya sama service quality itu pisah, bukan bagian dari. Eh, di beberapa artikel eh e-service tuh ada banyak Bu. Jadi kayak salah satunya web design itu. Makanya di sini saya garisnya putus-putus. Salah satunya tuh maksudnya dimensinya, bagian dari. Ya. Iya, Mm. Ibu. Oke, ya. Terus Nah, terus bingungnya tuh kemarin ada sempat temen yang nanya, heeh, emang shopping experience itu nggak termasuk, eh, emang service quality itu nggak termasuk shopping experience ya gitu. enggak Terus dong. bingung. Kan tadi yang saya bilang, balik ke Parasuraman teorinya. Parasuraman itu clear loh. Mau dia bilang e-service atau enggak ya. Kalau zaman dulu kan Parasuraman tuh mengembangkannya belum yang mengarah ke e-service ya. Dia tuh tangible, assurance, empathy, kayak gitu. Service quality itu teorinya itu, tapi mungkin ilmu berkembang. Coba cari di artikel-artikel terakhir gitu. Di service quality itu biasanya apa? Kalau experience kan kita punya pengalaman. Ya kayak financial experience, saya pernah dulu ketipu apa misalkan. Nah, itu experience yang kemudian biasanya akan membentuk kita sikap kah, akan membentuk sesuatu gitu. Jadi kemudian akan mempengaruhi decision. Itu benar. Cuman yang saya agak bingung ini nih, website desain dia itu sebagai variabel, berarti ada hipotesis satu di situ. Ya, begitu Kak? Sebenarnya ini sih Bu, jadi sama seperti yang kemarin saya bilang ke Ibu, kalau misalkan si web design ini termasuk di dalam e-service quality. Nah, kalau misalkan Hmm. saya mau ngambil variabelnya website design aja, berarti kan harus ada tiga penelitiannya Bu, yang minimal emang tok ngebahas website design. Nah, tapi sejauh ini kita mapping, kita baru ketemu dua doang Ibu. Ya kan Makanya, kamu ini ah, diperlakukan dua variabel yang berbeda, Terry.
Kalau ada panah itu berarti hipotesis loh. X terhadap Y, saya anggapnya website design. Kalau Oh tadi iya Bu. penjelasan kamu website design itu adalah bagian dari service quality, kenapa nggak kayak tadi aja? Komitmen, ada continuance, ada something gitu. Jadi dibungkus di service quality-nya itu kamu jabarin di situ ada dimensi website design. Boleh di stop share. Boleh nanti kamu misalkan kayak gini ceritanya, tapi saya nggak tahu ya teorinya ya, karena saya bukan orang marketing. Cuma nanti kamu coba kamu kulik tuh si e-service quality itu apa aja sih selama ini yang jadi ininya gitu. Nah, ini ibaratnya tuh di dalamnya tuh ada desainnya. Terus misalkan ada kontennya, kayak sosial media lah. Nah, kamu kemudian mau mengerucutkan ke satu, ini udah nggak jadi e-service quality lagi, langsung misalkan website design aja langsung disebut gitu loh maksud saya. Oh iya Bu, ya Bu, paham paham. Berarti tapi harus ada minimal ini nggak Bu penelitian? 3. 3 ya Bu. Ke sesuatu yang lain ya, sesuatu yang lain ini 3. Ini sesuatu yang lainnya tadi apa? Di sini apa? Selain website desain Bu. Enggak, di bawah mempengaruhinya apa? Mempengaruhi apa? Tadi di gambarnya kamu. Kan tadi kan gini, Ah, website design berdiri sendiri mempengaruhi service quality, begitu ya? iya Ibu. Nah, ini kan baru ada 2 penelitian. Jadi sebenarnya dalam konteks ini, kalau dia ada 2 penelitian, berarti ini sudah dianggap sebagai variabel sendiri, bukan bagian dari gitu. Oh Oke? jadi kok. Oke baik Bu, paham Bu. Nah, tapi kalau ternyata misalkan kamu mengacu ke teori yang bilang bahwa website design itu included in service quality, maka boleh kamu misalkan, oke deh saya mau bilang service quality-nya saya ganti dengan konstruknya lebih fokus ke website design, tapi dengan sesuatu yang lain di sini apa? Decision to purchase misalnya. Gitu loh. Bisa dipahami nggak ya? Oke bisa Bu. Berarti sebenarnya Heeh. kalau di penelitian yang udah ditemuin sih so far itu memang include Bu sama e-service quality. Nah terus pengaruhnya itu lebih ke ini Bu, customer satisfaction terlebih dahulu. Terus habis itu terakhir baru intention purchase. Nah, ini dibuang kan, karena tadi ada teori yang bilang masuk di dalamnya, maka saya akan fokus pada website desainnya aja. Ini lupakan nih, service quality. Ya, Oke baik Bu. ke Tapi sana ah, ah. apa? Tapi saya belum nemu nemuin website desainnya baru 2 artikel doang Bu. Apa Ke saya ambil sana, e-service ke quality mana? Website desain ke mana? Coba langsung ke dicek. CS ya Bu? Bohong, masa iya cuma bohong. Iya, tadi saya mapping baru 2 doang Bu. Ini kalau pakai yang cara saya itu, kamu dikunci nggak ininya? Di toko nggak Udah Bu, beralih ya? udah saya kunci. Terus saya juga cari di Open Knowledge yang Ah, map itu ah, Bu. ah, ah. Itu juga apa namanya? Mereka ternyata di dalamnya itu include sama e-service quality Bu. Tadi kamu punya apa namanya? eh, Satisfaction ya? Yang ujungnya apa tadi? Repurchase intention Bu. Bukan, yang website design mempengaruhi apa? Oh, customer satisfaction Bu. Website design, customer satisfaction. Ini ada. Kata siapa yang cuma 2? Ini loh, 3 atau lebih. Ini di Google Scholar saya cuma website design. Hey, tutup dulu kamu kenapa enggak? Nah, website design ada customer satisfaction. Mungkin harus dibuka ya. Dia modelingnya kayak mana? Di abstrak. The study revealed that adoption of internet banking in Pakistan is motivated by a set of specific ya. Ya sih, kalau di sini nggak ada yang langsung ke satisfaction ya. Jadi website design ini mempengaruhinya ke adopsi internet banking ya. Tapi kok Iya Ibu. saya yakin ada ya. Nih, impact of shopping website design on. Kalau udah on tuh berarti dia udah langsung tuh website design on. Terus ini lagi customer service website
Boleh customer service website, nggak perlu ada kata desainnya. On, oh enggak ding, ini websitenya ya. On customer satisfaction, di bawah website quality dimension, on, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini bisa juga nih, web design and class as moderators in, oh, moderator ya. Iya Bu, Bisa, ini e-service quality. moderator ya, Pak moderator ya. Ya intinya menurut saya sih bisa. Itu justru malah bisa punya potensi kebaruan karena kamu setidaknya sudah ada dua kan. Iya Nah Ibu. coba bisa nggak niru ke yang lain misalkan nih website quality dimension. Kualitas atau dimensi dari website itu kan bisa jadi salah satunya adalah dimensinya desain, ya kan? Iya, Boleh ini kamu ambil. Nanti kamu pakai exploratory sifatnya gitu karena nggak persis sama dengan. Iya, iya, udah mau selesai. Nggak persis sama dengan eh, apa tadi? Jadi gini, ini tuh website quality dimension. Di dimension ini kemungkinan kita, logika kita ada di dalamnya adalah desain. Oke, jadi kamu bisa gunakan ini untuk mimicking. Mimicking tuh niru. Biar apa? Biar kamu bisa develop website design terhadap customer satisfaction. Karena dari penelitian terdahulu baru ada dua. Jadi dikuatkan dengan yang tidak persis sama, tapi ada dugaan kita bahwa dimension itu including desainnya. Bisa dipahami tadi? bisa Bu. Berarti Ya. sebenarnya Jadi yang, mimicking nih. iya, baik Bu. Mm-mm. Oke, baik. Tadi kamu mau ngomong apa? Ya, berarti saya bisa nyari penelitian yang emang mungkin ngarahnya ya sebenarnya Iya, lebih mimikin itu juga. ngarahnya, ngarahnya ke sana, Iya Bu. gitu ya. Baik Bu. Buat yang lain juga begitu ya. Jadi Iya. kalau sudah kalian kepentok kok nggak nemu ya, coba geser. Kayak saya misalnya intention to withdraw itu saya mimikingnya ke intention to switch. Kenapa? Karena kalau orang withdraw duit pengennya dipindahin kemana. Jadi switching produk kan kalau di marketing. Iya Bu. Nah itu saya kesulitan kan nyari yang intention to withdraw. Ya udah saya pakai intention to switch. Kira-kira begitu. Oke ya? Ya, baik Bu. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Yang lain nanti saya boleh kalau misalkan kalian lagi ada di kampus dan pengen ketemu saya, boleh mampir. Saya mungkin untuk sesi ini cukup dulu. Terima kasih. Em, saya masih terbuka untuk diskusi dengan kalian yang pengen ketemu saya. Silakan kalau Anda di kampus bisa di SF di lantai 4. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahran. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Ya.